Salve fratres, mari kita bersama-sama membaca pola fragmentasi Protestantisme dari reformasi ke gereja mula-mula ala Wigno Tanto. Sejarah membuktikan bahwa Protestantisme adalah mesin pembelah, bukan pemersatu. Sejak Luther mengangkat slogan sola scriptura, dunia Kristen Barat masuk ke dalam lingkaran setan. Setiap kali ada tafsir yang tidak memuaskan, lahirlah aliran baru. Dari Lutheran ke Calvinis, dari Calvinis ke Baptis, dari Baptis ke Pentakosta, dari Pentakosta ke Karismatik, lalu ke gereja tanpa nama, gereja independen, sampai muncul yang terbaru, gereja mula-mula versi Wigno Tanto. Good job Protestantisme. Polanya sama, selalu sama. Yang pertama, ada ketidakpuasan. Pengkhotbah dinilai seperti motivator, dukun, atau tukang bisnis menurut Wigno Tanto ya. Yang kedua, klaim kembali ke Alkitab. Kali ini dengan jargon teks eksplisit tanpa tafsir. Yang ketiga, pendirinya tampil sebagai nabi baru, mengaku dipanggil langsung Tuhan karena semua gereja lain menyimpang. Kemudian lahir denominasi baru dengan nama yang terdengar heroik, mula-mula Injil sejati, firman Tuhan, terang dunia, dan seterusnya. Hasilnya, Protestantisme terus melahirkan pecahan tanpa henti. Bukan karena Roh Kudus membelah, tapi karena prinsip dasarnya cacat. Setiap individu diberi hak absolut menafsir kitab suci. Ada kontradiksi fatal dari Protestantisme yang kita temukan di sini. Pendeta Wigno Tanto misalnya berteriak, saya tidak mau tafsir, hanya teks eksplisit. Tapi justru saat dia berkata begitu, dia sedang menafsirkan. Menolak tafsir sambil menafsir adalah puncak dari kontradiksi. Nah, dia menolak denominasi, tapi membangun denominasi baru. Dia menolak manipulasi buah sulung, tapi tetap memakai tafsir pribadinya untuk membentuk praktek baru. Dia bilang kembali ke mula-mula, padahal yang ia bangun hanyalah gereja paling baru dari rangkaian pecahan Protestantisme. Dengan kata lain, Protestantisme hidup dari kontradiksi. Semakin dia menolak tafsir, semakin dia terjebak dalam tafsir pribadinya. Semakin dia menolak denominasi, semakin dia menambah daftar denominasi. Ada filsafat di balik kerapuan ini. Yang disebut kembali ke teks eksplisit sebenarnya hanyalah biblisisme buta, sebuah ilusi bahwa teks bisa berbicara sendiri tanpa tradisi dan otoritas. Padahal siapapun yang membuka kitab suci pasti sedang menafsir, entah dia mau mengakuinya atau tidak. Inilah warisan individualisme Protestan. Setiap orang merasa berhak mendirikan gereja dengan klaim Alkitabiah. Hasilnya, Alkitab dijadikan bendera untuk perang saudara antar Protestan. Nah, ada kesaksian kontra realitas. Gereja Katolik berdiri 2000 tahun dengan tradisi magisterium dan konsili yang menjaga kesatuan. Protestan baru berumur 500 tahun, tapi sudah ribuan pecahan. Bahkan tidak ada dua pendeta yang 100% sepakat. Kisah Wigno Tanto hanyalah episode baru dalam serial panjang Netflix Protestantisme. Plotnya bisa ditebak, tokohnya berganti-ganti, tapi endingnya selalu sama, fragmentasi. Saudara, Protestan boleh terus membanggakan kembali ke mula-mula, tapi fakta sejarah dan logika sederhana menampar keras. Jika setiap tafsir pribadi bisa menjadi gereja, maka kebenaran bukan lagi milik Kristus, melainkan milik ego manusia. Jika Alkitab eksplisit pun melahirkan aliran baru, maka sola scriptura bukan solusi, melainkan biang kerok perpecahan. Gereja mula-mula ala Wigno Tanto hanyalah satu cabang baru dari pohon yang akarnya rapuh. Maka benarlah kata pepatah lama, Protestantisme tidak akan pernah selesai memprotes sampai habis terurai oleh dirinya sendiri. Good job Protestantisme.